tentara EVOS Esports melawan RRQ Hades yang bersiap aja. Udah coba diajar dari samping 05 dengan refleks dulu lewat sedikit telat, tapi udah terkikis darahnya oleh seorang Chanzu. Mencoba datang dengan double barrel. Sudah dikurung sepertinya Chanzu. Sudah terdeteksi di sini ada Chanzu. Di samping ada Pac-Man dengan Kar 98-nya straight dapatkan 05 pun berhasil dapatkan Chanzu begitu saja. Di selain mulus seperti die sebelumnya atau tidak. Di match kala hari kita akan kembali, dan buat teman-teman juga yang di rumah tetap semangat, tetap dukung tim kesayangannya kalian, dan welcome to Kalahari. Yoi, welcome to Kalahari. Dan ini udah terlihat sangat jelas again, Shrines akan menjadi tempat destinasi untuk teman-teman dari EVOS Esports. Di sisi lain juga ada Kapten Sam 13 yang mencoba memastikan daerah Bayfront itu tidak ada penghuni. Sementara pemain pos sepertinya masih akan menjadi milik dari bos Nightmare. Di sisi lain ada daerah Stone Ridge yang sedikit mengalami penumpukan. Dan juga The Maze yang sudah terlihat ada dua tim yang bergerak ke arah sana, seperti DG Esports dan juga Island of Gods. Yuk, dan EVOS udah mulai kembali ke screens. Sepertinya udah mulai membiasakan dengan posisinya sendiri. Dan di sini Rebellion atau Red Bull Rebellion, Mr. Home udah notice ke arah tim Bigeton. Wow, dan sudah ada pertarungan di sana di mana IOG Beyond udah menjadi mata bermain. Oke, masih bakal coba diterusin sepertinya di sini panasnya peluru dari seorang Mr. Home. Sepertinya tak terbantahkan lagi karena memang udah bakalan coba memberikan presence untuk area high ground, dan lower ground sepertinya akan coba ditahan oleh teman-teman dari Bigetron. Di sisi lain, Bigetron tidak boleh lengah karena memang dari Red Bull Rebellion sendiri mempunyai chance juga untuk nge-backstep mereka secara perlahan dan tidak terdeteksi ya. Ya, persaingan untuk Red Bull Rebellion dengan Bigetron tentunya mereka udah lagi sikut-sikutan banget. Betul. Perbedaan poinnya di pot masing-masing atau di grup C itu adalah 4 poin. Dan ini bakal membuat gengsi mereka untuk mengalah itu tidak ada. Mereka bakal tidak mau mengalah satu sama lain, ya. Tidak ada yang menarik. Mereka juga ternyata BTR atau Bigetron sendiri pun coba back out terlebih dahulu, nggak langsung fokus terhadap Red Bull Rebellion. Ya, meminimalisir daripada fight-nya ya. Fight-nya. Meminimalisir fight. Dan kalau kita berpindah ke arah The Maze, bakal bertemu langsung di mana Azrael sudah merasakan dua peluru yang datang dari arah Kit SR. Dengan double barrelnya mulai mencoba regroup. Teman-teman dari DG Esports setelah kehilangan satu orang Mora di sana, Lord mencoba melakukan inisiasi bergerak ke arah depan, di mana sudah ada Abed dan juga Jafra harusnya yang mencoba menjadi answer untuk seorang Lord. Tapi sisi lain Azrael sepertinya melebarkan sayapnya dan mencoba mencari tahu area belakang apakah diisi oleh seseorang atau tidak. Sehingga kali ini kalau boleh gue bilang, DG sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Ya, dan ini terlalu lama sih pertarungan dari awal game sampai mau masuk ke circle kedua. Mereka masih berada di The Maze dan belum menyelesaikan pertarungan yang mereka mulai dari awal. Ini bakal ngebuang waktu dan bakal menghambat mereka untuk melakukan looting dan juga mencari resort lebih untuk bisa masuk ke mid game. Oke. Bisa dibilang menghambat mereka untuk melakukan rotasi dan juga mencari resource, apalagi menggunakan skill yang memang digunakan oleh Mr. Wagor ya. Iya. Nah, itu dia akhirnya sedikit disadvantage, tapi nggak apa-apa karena memang mereka harus tetap stay along di mana Azrael sudah langsung bertemu dengan 3 orang pemain dari Island of Gods sekaligus. Langsung coba back off, masih mendapatkan satu roll. Abed pun berhasil dapetin satu juga, bakal coba dipanis. Kitnya udah jatuh, menyisakan satu orang Beyond saja. Apakah Beyond berhasil selamat bersama Lord? Karena kalau gue lihat masih ada Lord dengan MP45-nya. Masih bisa lihat dari belakang. Ada, coba recover aja. Terlihat selamat Lord, coba jump shot dan masih sangat baik. Mulus sekali jump shot milik seorang Lord, menyisakan Beyond dan juga Lord. Oke, dipanis oleh Jafra, tapi masih ada Beyond dengan Kar 98-nya. Double Kar, akankah di sini membuahkan hasil? Karena kalau gue lihat Jafra lebih milih untuk mencoba regroup bersama seorang Abed yang terlihat oke, Lord. Tapi sepertinya waktunya untuk teman-teman dari DG langsung memanis ke arah Island of Gods. Beyond berhasil mendapatkan satu orang dan Azrael akan coba di revive. Lordnya pun coba di revive juga kembali. Bakal coba di regroup dulu, mundur dulu ke belakang. Masih ada Beyond bersama Lord yang udah hidup kembali. Bakal coba di revive harusnya Abed, tapi Abed sepertinya akan menjadi umpan. Terlihat Lord bakal loncat dari samping. Udah cukup sekarang, Lord yang udah mulai panik juga. Abak sisi lain berhasil mendapatkan Ikam. Ya, ini sangat alot banget dan di sini Azrael udah lakukan tembak. Ya, dan mulai Javan dengan P90-nya bakal melakukan pertempuran dengan dua pemain daripada IOG yang udah sedikit kekurangan di mana tidak ada medkit untuk Beyond. Ya, di sana gunakan satu inhaler. Tembak akan dilakukan terhadap IOG di sana. Apa yang terjadi? Wow, sudah mulai terjadi.
dan sayang sekali. Anti klimaks untuk DG Esports yang akhirnya harus kehilangan membernya dan juga placementnya di posisi ke awal untuk Tusun dan juga Bigetron Beat. Nasian Longfight ternyata dari Red Bull Rebellion bersama dengan Bigetron Beat, sehingga Bigetron Beat lagi-lagi terpukul mundur setelah tadi memang Red Bull Rebellion yang sempat terpukul oleh EVOS di awal-awal. Betul. Dan memang mulai kembali mana Calvin sudah dengan MP5-nya mulai menyiapkan sesuatu lagi di mana medkit coba diisi. Oh, HP yang sudah terkurangi coba ditambal. Tap masuk lagi-lagi Planet Global. M1847 sudah mulai disiapkan, dicari-cari pemain yang tersisa dari DG di sana. Oke. Masih mencari keberadaan seorang Ramat yang memang cukup sekarat sendirian. Nggak ke spot. Akhirnya Ramat pun harus termati sendirian. Sepertinya komunikasi yang sudah tidak bisa tertolong lagi mengharuskan Rahmat dipukul mundur bahkan kembali ke lobby oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Ya, ini menarik banget ketika Red Bull Rebellion bisa mengembalikan Bigetron tadi di awal, di mana mereka cukup bersaing banget di pot C. Ya, dan tadi setelah pertarungan terjadi ada DG juga yang menjadi third party namun bisa di back out atau dipukul mundur oleh Red Bull Rebellion sehingga DG pun harus kehilangan pemainnya. Dan kita kembali langsung berpindah kepada Boss Nightmare. Ya, di sini Boss Nightmare udah coba memanfaatkan patahan-patahan bukit atau bermain ground dengan tim dari Onyx sendiri. Onyx Ares ya? Iya. Onyx Ares melihat keberadaan Aim God di sana dengan M60-nya, masih Zixia di sini dengan SKS-nya, sementara memastikan area sebelah kanan atau kirinya itu tidak ada ancaman yang datang dari teman-teman Boss Nightmare yang memang cenderung sudah melakukan split position, dan ini penuh resiko sebenarnya boleh gue bilang untuk teman-teman dari Boss karena memang dia bermain di bawah panggung. Sementara Rastisnya juga udah membagi posisi cukup jauh, bagus juga, dan ada satu orang lagi yang sepertinya terspot oleh teman-teman dari Louvre King. Di sini sepertinya udah cukup terkepung. Ada Abax akhirnya sendirian aja. Sang newcomer kita, sang Rising Star bakalan coba bertemu dengan satu squad sekaligus. Di sini Abax bakal coba langsung diajar ya, tapi masih bisa mendapatkan satu. Abax sayang sekali not today. Abax harus posisi 10 bersama teman-teman dari DG Eternal. Ya, dan di sini adalah DG Eternal ketika dipukul oleh Red Bull Rebellion mundur namun ke spot oleh Lovre. Ya, Lovre King, dan akhirnya Lovre King notice, akhirnya pertarungan terjadi. DG pun dikembalikan oleh Lovre King dan berpindah. Di sini ada Bot Liza dari Nightmare yang udah melakukan tembak-tembakan atau trading damage dengan Onyx Ares. Yes, bakal coba revive terus sepertinya walaupun kehilangan satu Fear. Bakal coba revive dulu sementara waktu langsung coba dipani saya tanpa ampun. Without no mercy. Rastis pun masih harus tersisa sendirian saja. Akhirnya Onyx Ares di sini tidak diuntungkan karena fightnya di sini sudah mungkin akan coba diamankan untuk Boss Nightmare dengan 3 poin yang berhasil mereka peroleh. Ya, ini luar biasa, sangat cepat sekali temponya, berbeda berbanding terbalik dengan match ketika di Purgatory agak sedikit lebih lambat dan juga begitu juga dengan Bermuda. Di Kalahari kita lihat di circle kedua yang baru muncul udah menyisakan 9 tim dan 30 pemain. Oh my god. Dan ini lebih cepat temponya, entah karena Kalahari lebih terbuka atau memang meta di Kalahari itu memang meta yang cepat. Iya. Tapi by the way, kalau misalkan udah sisa 9 tim ini gue jadi inget, bakalan ada standing ronde kedua di mana tadi kita akhirnya bisa melihat standing position dari tiap-tiap timnya. EVOS masih memuncaki puncak klasemen, tapi di belakangnya sudah ada DG Esports dari grup C-nya yang satu grup. Kalau kita lihat juga udah ada Aerowolf Pro Team yang sedang memuncaki puncak klasemen. Tapi jangan senang dulu, masih ada 4 ronde tersisa termasuk ronde yang di Kalahari yang sedang kita cast kali ini. Iya, betul. Nah, ini kalau kita perhatikan Lovre King bisa dibilang sebuah tanda tanya besar. Karena apa? Karena dia adalah tim yang memang chance-nya sangat besar untuk menggeser Aura Esports, ya kan? Tapi kali ini dia masih berada di peringkat paling bawah di pot besar standing round kedua tadi di Purgatory. Ya. Ini nggak boleh terus-terusan terjadi. Trennya nggak boleh terus-terusan dialami dan juga dinikmati oleh teman-teman dari Lovre kalau memang Lovre tidak mau tergeser. Ya. Dan Lovre King sendiri pun biasanya dia up di match keempat sampai ke-6. Oke.
Nah, ini dia udah ada perang antara EVOS Esports melawan RRQ Hades yang bersiap aja. Udah coba diajar dari samping 05 dengan refleks dua level sedikit telat, tapi udah terkikis darahnya oleh seorang Chanzu. Mencoba datang dengan double barrel. Sudah dikurung sepertinya Chanzu. Sudah terdeteksi di sini ada Chanzu. Di samping ada Pac-Man dengan Kar 98-nya. Street Trail dapatkan 05 pun berhasil dapatkan Chanzu begitu saja. Di selain Island of God harus eliminasi. Ada Kanar. Langsung coba nge-knock dan seorang 05 begitu saja. Langsung dikurung dan langsung di-end harusnya, atau lebih milih untuk menolong seorang Chanzu dulu. Sisi lain Pac-Man melakukan Pac-Man Things-nya dengan baretanya berhasil dapatkan satu, dan EVOS Esports harus dihabisi begitu saja di Foundation. Akhirnya. Ya, mantap. Ini kayaknya RRQ akan membalas dendam di match pertama sih, di mana tadi RRQ dikembalikan oleh Oke, bakal coba di samping dulu. Kita kesampingkan karena memang udah ada Lovre yang akan bertemu dengan Aura yang memang sedang cukup panas lagi. Satu grup bakalan berantem kali ini, dimana P udah berhasil dapetin Gate Father juga bersama Amek di sana. Masih lengkap di sini 4 orang teman-teman dari Aura Esports, dan sepertinya tidak sampai di situ aja karena ada Haide yang berhasil nge-spot pergerakan dari Aura Esports itu sendiri, dan P akhirnya harus terpanis begitu saja oleh Boss Nightmare. Wow, momen EVOS tereliminasi tadi di posisi ke-8 ini menjadi sebuah celah bagi Red Bull Rebellion dan untuk masuk menyusul ya, top placement, di mana kita tahu bersama sama-sama di mana Red Bull Rebellion udah kumpulkan 4 poin eliminasi. Oh, dan Jai sudah mulai terjatuh. Mr. Home dengan K98-nya udah mulai coba mencari spot untuk menembak, tapi sepertinya bakal coba untuk melakukan bet out, dan Venom di sana udah ternotis dan menjadi satu pemain atau lone survival yang tersisa dari Lovre King. Lovre King akhirnya tidak punya banyak pilihan sehingga dia harus mengharuskan satu membernya untuk menarik dirinya keluar zona lebih jauh agar tidak habis dilalap oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Sisi lain adalah Legalot, dan juga kalau kita perhatikan player of the match setelah ronde kedua ada Aero Halcyon yang bukan Halicon, tolong ini Halcyon bukan Halicon, oke. Nah, sometimes masih sebut Halicon ya. Tapi di sisi lain udah ada Legal juga yang berhasil dapetin Black, tentunya dengan segala kepintarannya dia dengan baretanya. Halcyon masih sedang memantau-mantau saja dari posisi yang boleh gue bilang cukup aman, tapi cukup terancam juga karena memang zonanya kebetulan lagi nggak begitu berpihak teman-teman dari Aero Wolf Pro Team. Ya, Halcyon dengan Tasmia dengan M14-nya udah mulai menembak. O'Connor pun sudah mulai terjatuhkan di sana, namun sepertinya Sanju akan dapat save dan dieksekusi saja. Mantap sekali. Oh, Sanju masih coba mulai menahan, di mana Halcyon sendiri pun udah kehilangan circle-nya atau kehilangan zona. Wow, dan di sini berbeda, Lovre King udah mulai tereliminasi di sana. Kalau kita lihat dari player camp-nya di sini, Halcyon sebagai kapten benar-benar tenang, tidak terlalu banyak pergerakan yang call yang membuat keadaan semakin panik dan semakin tegang. Kita bisa lihat di sisi lain ada Bang juga akhirnya berhasil spot satu persatu pemain dari RRQ Hades, dan kalau kita perhatikan ini udah semakin terlihat lagi, semakin dekat juga zona menuju ke zona berikutnya, sudah mulai dibawa ke zona berikutnya teman-teman dari RRQ Hades, tentunya bersama dengan Legalot dan juga Pac-Man. Ya, Pac-Man bakal coba mulai mengamankan spotnya di bagian atas dan mengejar circle yang udah mulai pindah cukup jauh daripada posisinya sekarang. Di sini ada Boss Haide ya, udah mulai Boss Haide ya? Iya, Boss Haide yang sedang memantau di arah high ground. Yang memang kebetulan zonanya sekarang boleh gue bilang berpihak kepada teman-teman dari Boss Nightmare. Kenapa? Di sini dia lagi ada di atas panggung. Mulai coba kita lihat udah ada Black yang akhirnya terspot dan tidak bisa mendapatkan zona berikutnya. Sama halnya juga terjadi kepada temannya Black di arah sana. Tapi di sisi lain kalau kita perhatikan sudah ada Red Bull Rebellion yang sudah terpantau oleh Fear, dan di atas kalau kita perhatikan masih ada Rastis yang masih memanfaatkan high ground untuk survive. Ya, Bos Aim God udah mulai bakal coba mulai mendekati daripada Red Bull Rebellion, dan Hero Pro Team pun harus kembali ke lobby. Oke, bakal coba diras begitu ya. M-God pun dari depan mata bakal coba langsung ditembak dengan Kar 98. Riza mencoba mempanis seorang Zico, tapi ada M-God belakang ke pundak, bakal coba langsung jump shot begitu saja. Sudah ada Mr. Home dan juga Kelvin yang harus memutar otak gimana caranya selamat dari genggaman dari Boss Nightmare. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Red Bull Rebellion. Kelvin udah sisa sendiri, nggak banyak yang bisa Kelvin lakukan, tapi Kelvin masih bisa stay paling tidak menjadi lone survivor karena memang sudah tidak mungkin menolong temannya yang sudah dihabisi oleh Boss
Aimgod. Dan sisi lain ternyata Rastis pun gak bisa ketolong lagi. Ares harus buat di posisi ke-5 dan di bawah ada Aura. Aimgod sudah melihat kesempatan itu, tapi Aimgod lebih milih untuk memberikan efek pressure dari datangnya frag grenade. Coba dilemparkan, coba ditembak ke arah Guns. Sepertinya bakal coba diterobos saja oleh teman-teman dari Aura. 4 raser, meta 4 raser. Aura di sini bakal coba langsung dilakukan. Coba bergerak mendekat lagi Aura, tapi di depan udah Ghost Aimgod yang dipercaya oleh teman-teman Nightmare untuk berjaga-jaga. Di mana Hyde masih bersama di atas. Riza pun turun ke bawah, bersiap. Fear udah berhasil dapetin 1. Deadly juga bakal jatuh, ditukar oleh Amek. Fear, sayang sekali Riza coba loncat dan bakal coba langsung di-end begitu aja. Deadly udah kehilangan PO, masih Deadly-nya juga kena knockdown. Sedikit lagi Amek dan Guns. Amek adalah harapan terakhir dari Aura. Membuka Aura, mendapatkan momentum yang ada di belakang ada Aimgod. Bersiap untuk melakukan jump shot harusnya. Dar. Nah itu dia double barrel ya. Udah berhasil dapetin 1. Sisi lain Red Bull pun harus posisi keempat dan udah tersisa Deadly begitu saja dan juga Riza yang sempat terkena knockdown. Iya betul banget, ini keren. Dimana tadi harusnya Aimgod udah mau diuntungkan dengan goal yang sudah dimiliki. Dimana ini tersisa 3 tim dengan 6 pemain. Dimana Alki, Boss dan juga Aura. Aura dengan 1 pemainnya. Dimana Deadly tersisa seorang diri dengan 3 pemain daripada Aura. Itu dia Bos Aimgod terpacah palanya oleh seorang Legalot dengan WM-nya masih coba terpantau. Masih ada Riza juga, coba di revive dulu. Deadly terlihat juga di samping. 3 tim tersisa sini RRQ, ada juga Boss Nightmare dan juga Aura Esports yang harus posisi ketiga. Tersisa 2 orang di sini, 2 lawan 2. Tapi dari Boss Riza, kalau kita perhatikan dari Nightmare sudah mengoleksi 11 poin kill. Bersiap, apakah Boss Nightmare akan mendapatkan buaya? Legalot juga udah sisa darahnya setipis aja. Kalau kita perhatikan masih ada 1 momentum yang bagus dari Hyde, tapi tidak semudah itu karena masih ada Bareta yang dimiliki oleh Kapten Legalot yang berhasil membawa RRQ menuju buaya. Iya. Wow.